sebenarnya reksadana itu sangat simpel ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, Oke. reksadana adalah salah satu produk Ya. yang emang disiapkan oleh pemerintah untuk untuk disebarluaskan secara umum gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk reksadana hari ini tuh kita nggak harus dengan nominal besar seperti zaman dulu nih, zaman saya di bank minimal pembelian reksadana itu harus 50 juta gitu. Nah kalau sekarang dengan nominal kecil pun kita bisa reksadana, makanya saya bilang reksadana itu harusnya bisa membumi di Indonesia, harusnya bisa diambil atau dibeli oleh semua kalangan masyarakat Indonesia tanpa membedakan strata sosial gitu. Oke, ini udah keluar ya slide-nya. Mari Ya. kita mulai teman-teman. Oke. Oke. Mohon maaf Pak Dudi, kalau sinyalnya memang serasa nggak kuat, mungkin Saya videonya kita matiin ya. Oke. Ya. Oke, reksadana adalah sebuah wadah atau sebuah basket atau keranjang yang di-approve oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat secara luas. Dan isi reksadana adalah dana yang terkumpul dari masyarakat itu diinvestasikan kepada portofolio oleh manajer investasi gitu. Next. Oke, ini adalah skema yang teman-teman harus tahu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, reksadana kenalin sejak awal. Ini adalah skema yang harus teman-teman tahu pada saat kita membeli reksadana. Langkah-langkah seperti ini yang harus teman-teman tahu. Jadi kalau misalkan kita membeli sebuah reksadana, kita bisa tanya tuh sama manajer investasinya atau sama marketing ya, apakah langkah-langkahnya seperti ini? Misal, saya jelaskan dari langkah pertama adalah investor. Investor mungkin seperti kita. Kita melakukan pembelian reksadana, itu dana yang di-store oleh customer, itu di-store-nya harus ke Bank Kastedi. Gitu. Jadi, dana kita itu store ke Bank Kastedi, dari Bank Kastedi itu baru kita ke manajer investasi. Nah, manajer investasi setelah mendapatkan informasi dari aset manajemen biasanya kan kita beli reksadana di bank atau di platform ya. Jadi dari platform itu memberitahukan kalau ada customer-nya membeli reksadana A misal. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, manajer investasi membelikannya ke perantara pedagang efek, yaitu sekuritas. Let's say kita belinya reksadana saham. Berarti manajer investasi itu membelikan saham yang tercantum di portofolio reksadana tersebut. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat rutenya, ini seperti tidak berkaitan ya. Gitu. Nah, setelah dari perdagangan efek, keluarlah term condition atau bukti pembelian. Bukti pembelian berupa surat berharga atau misalkan biasanya kita disebut laporan pembelian yang biasanya di email kalau sekarang gitu ke customer yang bersangkutan. Nah, setelah itu kita di sini lihat ada OJK. OJK itu melindungi customer ya, makanya panahnya seperti ini. Nah, si OJK itu pada saat ada customer yang beli, dia menerbitkan KSEI, Custodian Central Effect Indonesia. Apa itu KSEI? KSEI itu adalah tempat kita menyimpan data nasabah. Jadi reksadana-reksadana yang kita beli, duitnya masuk ke bank, uangnya masuk ke Bank Kastedi, tapi dokumennya atau penyimpanan unitnya, Halo, Pak Dudi. reportnya. Halo? Halo? Halo, suaranya hilang-hilang ya? Oke. Halo? Suara Bapak jelas, Pak. Oh, oke. Oke. Ya, suaranya nggak gitu jelas ya, Pak ya? Oh, suaranya nggak jelas ya? Enggak, cukup jelas. Kelihatannya yang punya masalah sinyal Adit. Pak Dudi cukup jelas. Oh, Pak Dudi cukup jelas. Oke, baik. Oke. Jadi OJK ini kalau kita lihat panahnya melindungi customer. Jadi dia bukan melindungi aset manajemen atau melindungi si perantara pedagang efek ya. Jadi kalau kita lihat semua produk reksadana itu harus approved by OJK
Otoritas Jasa Keuangan, karena dia mengawasi seluruh proses investasi gitu. Kalau secara directly OJK itu sangat terikat dengan customer gitu ya. Nah, OJK menciptakan atau menerbitkan KSEI, Custodian Central Effect Indonesia, dan memberikan SID. SID itu biasanya satu nasabah satu SID gitu. Kalau di bank mungkin kita kenal CIF ya gitu. Nah, setelah itu setelah kita mengetahui skema ini, baru kita menentukan membeli reksadana. Jadi kalau teman-teman ada yang menawarkan reksadana di luar sana, hal yang perlu teman-teman tahu adalah skema ini. Kemanakah duit saya pada saat membeli reksadana tersebut? Harus ke bank custody gitu. Nama kita, nama customer itu terrecord di bank custody. Nah, uangnya, kalau kita lihat, uangnya ada di mana sih? Nah, uangnya ternyata nggak ada di manajer investasi, tapi tetap ada di bank custody. Jadi, si bank custody ini nanti yang bayarin ke perantara pedagang efek. Gitu. Ya, terus kalau kita lihat, banyak yang bilang gini, kalau reksadananya bangkrut gimana ya? Nah, kalau reksadana bangkrut, sebenarnya dana kita tuh ada di bank custody. Dari bank custody itu dibelikan efek kan, atau saham atau obligasi. Jadi sebenarnya dana kita tuh ada di market. Kalau isinya saham Bank BRI gitu, portofolio si reksadananya, berarti dalam bentuk saham Bank BRI. Atau kalau misalkan kita belinya reksadana obligasi, berarti dalam bentuk obligasi adanya di market. Si bank custody ada uangnya nggak? Nggak ada, karena udah dibelikan efek tersebut ya, atau obligasi tersebut. Manajer investasi nggak dapat duit juga, karena dia cuma memberikan keleluasan untuk membeli portofolio yang ada di reksadana tersebut. Jadi kalau dilihat jalur dari sini adalah reksadana itu salah satu produk yang sebenarnya produk yang aman gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat duitnya itu nggak ada di si manajer investasinya. Jadi kalau manajer investasinya bangkrut, nggak ada masalah. Atau let's say belinya lewat Fantastic, Fantasticnya bangkrut, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena uang kita di store-nya ke bank custody. Dari bank custody baru ada di market gitu. Jadi skema ini, saya rasa skema ini cukup simpel. Dan hal ini yang harus teman-teman benar-benar pegang. Gitu. Karena ini basic informasi sebuah reksadana. Oke, next slide. Oke, jenis-jenis reksadana. Yang kita tahu, reksadana di Indonesia pada umumnya ada 4 macam. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Dari 4 reksadana ini adalah ini basicnya, tapi sebenarnya ada turunan-turunannya, tapi kita nggak perlu bahas itu, karena biasanya produk-produk turunan reksadana itu dijualnya atau dipublish atau di launch itu biasanya tertentu gitu, jadi musiman, nggak selalu ready setiap saat. Oke, kita bahas per satu-satu ya teman-teman. Kita bahas ya. Next slide. Silakan. Oke, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang atau biasa dikenal money market atau cash fund. Nah, reksadana pasar uang, reksadana ini berisi portofolio di dalam reksadana pasar uang adalah obligasi atau surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Gitu. Nah, kenapa jatuh temponya di bawah 1 tahun? Karena gini, karena reksadana pasar uang ini resikonya harus mendekati 0 gitu. Bukan berarti tidak ada resiko, tapi resikonya harus mendekati 0. Kenapa? Kenapa? Karena isinya adalah obligasi yang mau jatuh tempo di bawah 1 tahun, di mana obligasi yang mau jatuh tempo di bawah 1 tahun, harganya udah pasti di par, atau harganya sama dengan pada saat dia keluar, ya, which is itu 100. Biasanya harga per par itu 100 ya, harga si obligasinya. Tapi pada saat obligasinya baru launching atau tenornya panjang, itu biasanya harganya naik turun. Makanya itu pasar uang itu cuma boleh diisi portofolionya dengan obligasi yang mau jatuh tempo di bawah 1 tahun gitu. Makanya mungkin returnnya mirip dengan deposito pada umumnya gitu. Dan meskipun dia ada NAV tiap hari, NAV yang jalan tiap hari, tapi kecenderungannya dia kayak kondisi sekarang nih market naik turun, dia nggak ikutan turun karena dia lebih stabil gitu.
reksadana pasar uang itu. Oke. Next slide. Reksadana pendapatan tetap. Nah, apa sih bedanya reksadana pendapatan tetap dengan reksadana pasar uang? Nah, reksadana pendapatan tetap adalah reksadana di mana isi portofolionya atau isi instrumen di dalam reksadana ini minimal harus 80%-nya berupa obligasi atau berupa surat utang. Oke, ada suara-suara nih ya. Ada. Halo, kita lanjut ya. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang reksadana yang di dalamnya itu 80% harus bersifat efek atau bersifat isinya adalah portofolio obligasi atau surat utang. Nah, biasa disebut reksadana pendapatan tetap atau reksadana fixed income. Atau juga bisa disebut reksadana moderat yang resikonya di antara pasar uang dan lebih tinggi resikonya dibanding pasar uang gitu. Nah, reksadana pendapatan tetap ini biasanya kita untuk melakukan investasi buat jangka menengah. Let's say bisa dibilang di bawah 2 atau 3 tahun gitu. Oke, next. Reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang memiliki fleksibilitas di mana isinya 1-79%-nya boleh saham atau boleh obligasi atau bahkan boleh pasar uang. Jadi si reksadana campuran ini adalah sebenarnya reksadana yang paling fleksibel. Kenapa? Dia bisa rubah-rubah kapan aja. Jadi kayak dua kepribadian gitu lah, atau bisa dibilang reksadana banci gitu ya. Kadang-kadang dia kalau portofolionya terlalu gini, kalau misalkan marketnya udah terlalu tinggi di saham, nah dia kurangin tuh portofolio sahamnya, dipindah ke obligasi atau pasar uang. Atau misalkan ternyata obligasi udah misalkan obligasi udah terlalu tinggi, dia bisa rubah ke saham atau sebaliknya. Atau mungkin bahkan dia bisa di pasar uang semuanya 1-79% gitu. Jadi reksadana campuran ini biasa dipakai untuk investasi jangka menengah sampai jangka yang paling lama gitu ya. Karena portofolionya bisa rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan market. Oke, next. Reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang portofolionya biasanya 80% instrumennya saham. Biasanya reksadana ini yang paling banyak disukai. Karena rata-rata masyarakat Indonesia pengen cuannya tinggi. Gitu ya, pengen keuntungannya tinggi. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, kalau reksadana saham ini kita harus sangat detail informasi tentang reksadana saham. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi, teman-teman. Nah, maka dari itu reksadana saham ini bisa dikategorikan adalah reksadana yang paling agresif. Kalau kita punya kategori agresif, mungkin kita cocok membelinya adalah reksadana saham. Tapi jangan lupa di sini dikategorikan agresif, makanya jangka waktunya harus di atas 5 tahun. Gitu untuk tujuan jangka panjang. Next slide kita bakal bahas lebih detail lagi macam-macam reksadana berdasarkan berdasarkan step-step yang harus kita tahu. Oke, next slide. Nah, kalau tadi di awal kita penjelasan pertama adalah tentang pasar uang. Nah, sekarang saya balikin. Nah, karena pasar uang itu resikonya ada di paling bawah, makanya saya bikin di step 1. Nah, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini jadi gini, kalau kita punya dana untuk sekolah, untuk liburan, ya, mungkin bayar bonus akhir tahun gitu ya kalau yang usaha, atau misalkan kita bisa dibilang untuk Holy Land atau untuk haji. Nah, alangkah lebih baiknya dana tersebut
ditaruhnya di reksadana pasar uang gitu. Kenapa? Karena yang seperti saya bilang, reksadana pasar uang itu resikonya mendekati nol gitu. Returnnya atau ya hasil investasi yang bisa didapat dari reksadana pasar uang biasanya mirip dengan deposito gitu. Kalau sekarang deposito di bawah 5, dia bisa menghasilkan 6-7% itu maksimal biasanya. Nah, step kedua, kalau kita punya dananya lebih untuk jangka panjang sedikit gitu ya, di atas 1 tahun gitu, 3 atau sampai 1 tahun, kita bisa saranin ke reksadana pendapatan tetap. Atau reksadana pendapatan tetap ini untuk kita yang usia pensiun. Misal mungkin usia 60 atau usia 70, lebih cocoknya adalah reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang gitu. Jadi dikategorikannya tujuan investasinya untuk 1-3 tahun. Itu untuk reksadana pendapatan tetap. Step selanjutnya adalah step selanjutnya reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini bisa dikategorikan kategorinya moderat ya teman-teman. Tapi kalau reksadana pasar uang dan pendapatan tetap bisa dikategorikan konservatif. Reksadana campuran ini kita harus untuk jangka waktu 3-5 tahun. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, si reksadana campuran ini kadang-kadang dia ada di obligasi, kadang-kadang dia ada di saham. Nah, kalau terlalu pendek jangka waktunya, takutnya pada saat kita pegangnya masih dalam bentuk saham, itu kan resikonya jadi tinggi tuh. Mungkin lagi turun atau misalkan lagi fluktuasi gitu. Jadi makanya reksadana campuran ini dikategorikannya untuk moderat 3-5 tahun. Yang paling tinggi reksadana saham. Nah, reksadana saham ini adalah tujuan investasi di atas 5 tahun. Nah, seperti kita ketahui hari ini atau saat ini 2020, market saham itu drop-nya cukup tinggi, cukup bikin panik gitu ya, cukup bikin paranoid, cukup bikin deg-degan gitu ya. Nah, banyak yang panik, Pak Rudi. Ya, banyak yang panik kan. Nah, jadi makanya kalau kita punya targetnya untuk jangka panjang, harusnya kita nggak perlu panik. Tapi kalau kita belum kuat paniknya, makanya kita harus turun level sesuai dengan tingkat resiko yang kita punya gitu. Ini mungkin cukup simpel ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, boleh nanti lanjutkan di pertanyaan ya. Oke, next slide. Oke, ya. Nah, ini saya coba perbandingan kinerja reksadana dari 2009 sampai 2018. Berikut adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Kalau kita lihat di tabel ini, kita lihat 2009. 2009 itu kondisinya setelah krisis juga, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ternyata reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, itu naiknya signifikan dari 2009 sampai 2010. Berarti 2 tahun naiknya cukup tinggi, cukup signifikan. Kebayang nggak kalau misalkan ini di average, kita bikin average itu dari sekian ratus reksadana yang ada di Indonesia. Gitu. Kebayang nggak kalau saya boleh cerita, biasanya reksadana yang masuk top 10 itu angkanya bisa lebih daripada 97 sama 47, teman-teman. Gitu. Karena ini kan kita summary-in dari semua fund ya. Gitu. Jadi biasanya kalau market setelah turun banyak, dia bakal naik banyak juga, dan naik banyaknya itu bukan setahun 2 tahun, mungkin bisa sampai 3 tahun gitu. Nah, seperti yang kita lihat, 2008 itu kita krisis, 2009 dan 2010 itu naiknya signifikan, berarti selama 2 tahun. Seingat saya, dia mulai recovery itu setelah Q3 atau Q4 di 2008. Kalau saya nggak lupa ya, nanti teman-teman bisa cek di Google data data kinerja IHSG kita, itu untuk lebih detailnya. Nah, jadi kalau kondisinya seperti hari ini, sebenarnya teman-teman nggak perlu worry gitu kalau kita punya portofolio di reksadana saham atau kita baru mau beli gitu ya.
kalau kita mau melakukan itu di saat hari ini gitu, di saat market lagi drop, sebenarnya itu adalah opportunity buat kita untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan yang terpenting adalah dana yang kita tempatkan untuk masuk di reksadana ini, dana yang bukan untuk operasional atau dana untuk cost of living gitu ya, atau dana untuk sekolah gitu. Tapi kalau jangka waktunya masih panjang, let's say nih, misal contoh Pak Adit punya anak umur berapa Pak Adit? Punya. Anak saya umur 1,5 tahun dan 6 tahun. Nah, contoh misalkan Pak Adit punya anak masih kecil kan, kuliah mungkin 10 tahun lagi ya Pak Adit? Iya. Nah, kalau kuliah mungkin 10, lebih dari 10 tahun malah ya. Nah, berarti cocok tuh Pak Adit. Pak Adit masuk tuh di reksadana saham. Pas momennya, sekarang kan lagi turun tuh. Gitu ya. Pas momennya lagi turun, kita beli, udah diem aja. Gitu, nanti nikmatin pada saat anak mau kuliah. Iya, pas banget gitu. Nah, karena gini, ya karena krisis itu sebenarnya kalau kita lihat, itu biasanya siklus 10 tahunan. Gitu. Nah, siklus penurunan seperti hari ini tidak terjadi setiap tahun. Makanya sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut gitu. Ini saya coba rata-ratain kalau untuk reksadana pasar uang selama 10 tahun itu berarti sekitar 5%, reksadana pendapatan tetap itu sekitar 6,85%, reksadana campuran itu sekitar 10% sampai 10,75%, reksadana saham average-nya sekitar 16% gitu. Ada beberapa yang menarik di tabel ini. Contohnya seperti 2015 itu minusnya 14% dan 2012 ke 13 ini tidak terlalu tinggi juga karena di sini kita lagi ada financial crisis juga kalau nggak salah. Ya, nah, ya gitu. Nah, kalau dilihat setiap kita bisa lihat setiap habis penurunan pasti tahun depannya atau 2 tahun kemudian biasanya naik signifikan gitu. Oke, next slide. Halo. Oke, next slide. Ya. Host kita. Sebentar Pak Dudi. Kelihatannya terkendala dengan sinyal lagi. Oke, ya sudah. Oke. Di sini kita bisa lihat perbandingan investasi. Oke. Nah, kalau kita lihat jumlah deposan dengan pemilik reksadana, jumlahnya tidak terlalu signifikan sekarang deposannya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia semakin tahun dia semakin enjoy di produk reksadana. Gitu. Kalau kita lihat di reksadana saham yang paling tinggi itu ada sekitar 8,8. Ya, ini satuannya dalam triliun deh teman-teman kayaknya. Ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini, artinya mungkin orang tua kita ya, yang karena kan sekarang itu kalau nggak salah nasabah yang usia di atas 50 itu lebih sedikit ketimbang usia di 20-30 itu jauh lebih banyak kan. Nah, kebayang nggak kalau nanti kita setelah corona ini beres dan 10 tahun lagi itu jumlah pemain reksadana saya yakin bakalan makin tinggi. Kenapa? Karena si usia milenial yang sekarang mungkin ada di sini atau mungkin anak-anak kita, adik-adik kita itu bakalan ada di kategori usia produktif. Nah, maka dari itu penting banget teman-teman tahu kalau reksadana itu harus kita mengerti lebih dini. Karena jangan sampai nanti pemain investasi di Indonesia itu asing semua, gitu ya. Karena kalau misalkan pemain investasinya asing semua, gitu ya, rakyat Indonesianya sendiri cuma sebagai deposan,
atau sebagai penonton gitu, yang cuan mereka, yang untung mereka, kita nggak pernah cuan, kita nggak pernah mendapatkan keuntungan gitu. Nah, seingat saya rasio pemain lokal sama asing itu di Bursa Efek Indonesia itu jumlahnya masih 50-50 gitu. Jadi yuk kita tahu lebih dini tentang investasi, tentang reksadana agar kita bisa menjadi investor atau kita sebagai investor yang mendapatkan keuntungan di negara sendiri, bukan asing yang selalu mendapatkan keuntungan di investasi di Indonesia. Gitu. Next. Oke, ini saya sedikit bikin simulasi. Jika seseorang investasi sekitar 500 juta pada awal tahun 2019, hasilnya berapa sih di 2024 gitu. Next. Di sini kita bisa lihat dia dia investasi sekitar 500 ya. Kalau dia taruhnya di instrumen tabungan, dia cuma dapat sebesar bunga tabungan. Bunga tabungan dengan jumlahnya. Jadi sekitar naiknya cuma cuman di bawah 100 juta ya dapatnya. Nah, kalau dia deposito, jumlahnya lebih tinggi daripada tabungan. Kalau dia taruhnya di reksadana pendapatan tetap, nilainya 705. Nah, kalau dia taruhnya di reksadana campuran, jumlahnya sekitar 822. Nah, yang paling tinggi di reksadana saham. Nah, semakin lama tenornya, kita bisa lihat ya, di reksadana saham itu bakalan lebih tinggi. Kenapa? Yaitu tadi, karena selama kita menaruh di reksadana saham dan ternyata sahamnya adalah yang punya kapitalisasi besar, dia bakal hasilnya lebih signifikan gitu. Oke, next. Oke. Apa sih kelebihan investasi di reksadana? Investasi di reksadana secara pasif kita mendapatkan, tidak menyita waktu. Nah, di sini kenapa tidak menyita waktu? Kita kalau kita investasi di reksadana, kita tidak perlu kita liatin setiap hari. Kenapa? Karena reksadana itu ada manajer investasi. Let's say mungkin kita boleh sebutin merek ya, Adit ya. Boleh, Boy. Ya. Oke. Contoh, kita beli reksadana Insight atau atau misalkan reksadana apa yang Bapak Ibu tahu, misalkan reksadana Scruders misal ya, let's say kita ngomong Scruders lah. Kalau dia belinya reksadana di Scruder, artinya yang mengelola dana kita adalah manajer investasi Scruder gitu. Nah, terus udah gitu, yang mengelola itu dia punya license secara profesional, izin pengelola sebagai manajer investasi, dan itu bukan izin yang biasa-biasa aja, karena itu cukup susah untuk mendapatkan izin itu. Jadi dia mengelola dana pihak ketiga itu secara profesional. Selanjutnya proses pembeliannya sangat mudah gitu ya, beda dengan kalau kita main saham langsung gitu ya. Nah, si reksadana ini sekarang sangat mudah banget, kita bisa lewat platform, bisa tinggal datang ke bank, kita tinggal transfer via virtual account juga bisa. Jadi sangat mudah sekali, dan ini sangat cocok dengan kondisi sekarang di mana semua orang lebih suka apapun dilakukan dengan gadget gitu. Jadi makanya fantastik hari ini hadir gitu ya bersama Finedu untuk memberikan edukasi kalau berinvestasi itu tidak sulit, itu sangat mudah sekali. Makanya di sini kita masukin kalau proses pembeliannya sangat mudah dilakukan. Dan yang terpenting adalah reksadana itu tidak dikenakan pemotongan pajak. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita
hasilkan dari keuntungan reksadana itu, kita tidak perlu kena pajak, cukup dilaporkan di SPT kita sebagai aset gitu ya.